tersebut yang itu mendorong penggunaan media vaksin. Nah, terus di sini juga menimbulkan tekanan sosial. Jadi harus online terus. Nah, dampaknya yang dampaknya itu dari FOMO ini itu pertama dia itu jadi cemas jika dia nggak update gitu. Dia takut ketinggalan sesuatu. Padahal sebenarnya kalau dia nggak ikutin itu sebenarnya nggak masalah. Terus dia juga takut ketinggalan tren sama gitu ya. Terus gejala gelisah gitu kalau nggak pegang HP. Itu kayak teman-teman gini ya. Kan setahu saya di sini teman-teman penggunaan HP-nya dibatasi ya, betul ya? Betul. Nah, karena FOMO ini, kalau kita nggak buka HP itu kita jadi risau. Kenapa HP-nya di mana? Yang dicari pertama-tama HP, hingga sampai bangun tidur pun yang pertama diambil HP. Nah, terus jadi overthinking tentang aktivitas orang lain. Nah, karena FOMO juga kita penasaran terus apa sih yang dilakukan oleh orang lain itu. Karena kita juga pengen tahu apa yang sebenarnya lagi tren gitu di luar sana, dan jadi kita pengen tahu apa yang orang lain itu pengen lagi lakukan. Nah, ini kita masuk ke dampak digital pada kesehatan mental. Yang pertama di sini ada cyberbullying. Teman-teman tahu semua cyberbullying ya? Tahu cyberbullying. Jadi ini cyberbullying ini dampaknya cukup berat sebenarnya. Dan yang terakhir ada cyberbullying terhadap ini ya, berita kalau ada yang tahu mahasiswa kedokteran yang dibully hingga dia sampai dibully itu ya, yang sampai beritanya up di sosial media juga masih dibully juga sama oknum-oknum yang kurang skill. Kita masuk ke konten negatif. Nah, bahasa ingat teman. Dan di sini konten negatif ini banyak banget ya di media sosial ini, seperti ngeprank orang nggak jelas, terus melakukan kekerasan, berkata-kata kasar. Itu adalah salah satu konten negatif yang bisa mempengaruhi mood dan self esteem gitu ya. Terus lanjut kita ke blue light. Teman-teman di sini ada yang paham blue light? Belum ya. Jadi blue light itu seperti ini ya, paparan dari HP, dari TV, dari laptop. Itu adalah cahaya biru yang terus-terusan terpapar oleh kita, yang dimana blue light ini nanti mengganggu hormon melatonin ya, yang melatonin yang udah dilakukan studi kasusnya oleh Harvard Health ya, dan sudah dirilis dari 2019, yang dimana blue light ini dia itu nanti bakal mengganggu saat kita ingin beristirahat. Dia akan mengganggu jam tidur kita karena dia akan karena terpapar blue light terus, kita akan susah tidur. Yang dimana itu makanya kalau ada di smartphone itu kalian tahu ada ada dark mode kan. Nah, dark mode itu fungsinya untuk mengurangi blue light yang terpapar ke kita saat kita lagi duduk atau lagi rebahan, seperti itu kurang lebih. Nah, sleep distribution. Nah, jadi kalau sleep distribution ini ya, dampak dari sosial media atau alat digital atau pada kita itu juga mengganggu tidur. Seperti teman-teman tahu di sini, yang namanya orang lagi senang nonton, lagi senang main game, kayak disampaikan oleh tadi, dia itu pasti mau ada yang dikejar terus menerus, dan itu sebenarnya nggak baik, yang nanti dia akan mengganggu jam tidur kalian juga kan. Yang di sini main game, yang di sini nonton terus sampai lewat jam tidur, itu nanti akan berketerusan dan semakin parah, yang dimana jam tidurnya itu nanti semakin mengurang, yang dimana pada
usia pertumbuhan kita sudah kita tahu tidur ideal kita itu sekitar 6 hingga 8 jam per hari. Oke. Nah, addiction behavior ya. Nah, ini dia kecanduan main TikTok, kecanduan nonton reels. Ini nih sulit banget berhenti scrolling. Yang namanya pegang HP gitu ya. Kalau kita pegang HP ngapain sih? Cek WA, cari informasi gitu ya paling. Yang kalau udah sampai kena addiction behavior ini, dia bakal dikit-dikit buka HP, buka TikTok, scroll. Walaupun cuma di scroll aja dia ngeliat enggak, dia cuma scroll doang atau ke aplikasi yang lain gitu ya. Kita masuk ke overthinking ya atau kecemasan. Nah, jadi akibat adanya notifikasi di HP kan biasanya kalau kita ada aplikasi online seperti WhatsApp, terus ya aplikasi-aplikasi seperti itu ya, pasti kan ada notifikasi yang masuk ya. Nah, notifikasi itu kan notifikasi sebenarnya nggak penting, bisa jadi notifikasi cuma pengetahuan sistem update atau pengetahuan apalagi ada yang baru ngupload video baru. Notifikasi itu kan sebenarnya nggak segitu penting, tapi karena kita udah kecanduan, jadi kalau setiap ada notifikasi di HP kita langsung buru ngambil HP, kita mau cek HP, padahal sebenarnya itu nggak penting banget. Misalnya, nah gangguan mental digital itu masuk gangguan mental digital, itu masuk pertama ya. Nah ini nih, cemas saat jauh dari HP. Nah kalau gangguan mental digital ini semakin kesini semakin parah ya daripada gangguan mental biasa gitu. Karena gangguan mental digital ini sekarang udah masuk ke barang elektronik seperti ini, cemas saat jauh dari HP. Kita itu merasa bingung, merasa cemas, yang dimana kalau kita nggak pegang HP, yang padahal seharusnya kalau kita nggak pegang HP kita bisa melakukan rutinitas bersama teman, bisa main, karena kita sudah kecenderungan dengan HP. Jadi kalau sampai nggak ada HP itu kita jadi kayak cemas mana gitu. Terus kita masuk ke tergantungan notifikasi itu merasa dihargai. Di sini ada yang suka posting story di IG, posting video di IG, cuma mau dapat komen positif dari online. Oke, bagus banget. Nah, di sini ketergantungan notifikasi ini. Jadi kita ini sebenarnya di lingkungan kita ini kita punya teman-teman yang baik, punya orang-orang yang baik di sekitar kita. Tapi karena ketergantungan notifikasi, kita itu mau mengejar kita harus validasi ya, yang dimana kita pengen dinotis oleh orang lain, dianggap bagus oleh orang lain, seperti itu orang lebih. Nah, ketiga itu ada sulit fokus pada dunia nyata. Nah, kalau kita udah terus-menerus ada di dunia maya, di dunia nyata itu kita nanti bakal sulit fokus. Seperti karena teman-teman di sini ada tahu brain rot ya? Nah, brain rot itu kan terjadi karena kita keseringan mengkonsumsi video yang berdurasi pendek. Yang otak kita itu terbiasa untuk menyerap ilmu itu secara perlahan dan lalu dipahami. Karena video-video reels itu pendek-pendek biasanya, mereka itu akan melakukan otak itu akan menjadi pembusuk ya, karena dia udah terbiasa dengan video-video pendek dan kita udah mulai berusaha untuk menyerna video-video panjang lagi untuk menyerna pelajaran yang masuk itu. Terus ada moodnya udah berubah, mood swingnya itu jelek banget. Nah jadi kalau kita kayak disampaikan Kak Yusuf tadi, misalnya kita lagi main HP, kita lagi lihat video senang-senang, kita ikut senang, nanti kita scroll dikit lagi ada video sedih, kita ikut sedih, itu bakal berpengaruh kepada mental kita ya, yang dimana nanti mood kita itu bakal udah terlalu berubah gitu. Nah, menghindari interaksi langsung. Nah, menghindari interaksi langsung ini bukan cuma orang introvert ya. Menghindari interaksi langsung ini seperti kita juga yang udah terbiasa
hampir bisa dibilang 24/7 di dunia maya gitu ya, yang kita itu sudah sampai hampir gak pernah lagi ketemu sama teman-teman kita, atau hingga mungkin gak pernah lagi ngobrol sama orang tua kita, yang dimana nanti saat kita mau berinteraksi langsung kita susah, kita canggung, kita bingung mau ngapain karena kita gak biasa udah sama dunia online. Tugas akibat gadget nih. Ini misalnya nih, teman-teman di sini kalau pulang sekolah kan masih suka dapat PR ya. Nah, kalau teman-teman udah megang gadget, PR ini pasti bakal lalai. Itu pasti. Yang dimana dia ini akan lalai karena yang namanya gadget kita nggak tahu, kita ya ibarat aja kita lagi scroll TikTok gitu ya, kita scroll TikTok, kita masih cuma scroll bentar gitu ya, tapi nggak terasa gitu, tiba-tiba 1, 2, 3 jam udah lewat. Nanti kalau udah selewat berjam-jam kita mulai lelah hingga nanti lalai sama kewajiban kita yang dimana kita harus mengerjakan tugas. Lanjutnya untuk butuh scrolling menenangkan diri. Nah ini nih udah parah nih kalau kita kita udah mulai rasa risau gitu ya. Rasa risau kita biasanya kalau risau kita ngapain? Kita kalau risau bingung ngapain? Gak tahu mau kemana karena kita mau bersosialisasi juga kita udah bingung karena kita udah terbiasa dengan dunia online ya. Nah, kalau sampai kita kecanduan dan butuh scrolling ini untuk menenangkan diri, itu berarti akibatnya udah parah banget. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, oke ya. Sendiri itu pola ketika seseorang terus mengulang perilaku digital karena otak mencari reward system. Nah, apa sih pemicunya dari dopamin itu sendiri? Nah, pemicunya itu ada notifikasi. Notifikasi itu pasti kan kayak ada bunyinya atau nada dopamin tersendiri kan. Jadi memicu otak kita kayak ingin kayak rasa penasaran itu tuh apa gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu like dan komen. Nah, untuk like dan komen sendiri yaitu saat kita mengunggah suatu konten, nah itu kan ada komen dan like. Nah itu tuh kalau misalnya kita di komen atau di like itu kayak kita itu diakui gitu oleh media sosial sendiri atau orang-orang yang like postingan kita atau komen postingan kita. Nah yang ketiga yaitu scroll TikTok dan IG. Nah ini gak balik seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan untuk scroll TikTok dan IG, karena awalnya kan kayak scroll TikTok itu cuma sebentar gitu, nanti kayak kalau lama tiba-tiba udah berjam-jam kan tanpa kita sadari. Nah biasanya juga video TikTok atau IG tersendiri tuh kayak semacam video yang gak lengkap gitu, cuma potongan-potongan. Nah itu memicu otak kita kayak merasa penasaran apa kelanjutan dari video tersebut. Nah yang keempat yaitu pesan masuk. Nah ini hampir sama seperti notifikasi. Nah empat pemicu ini dapat memunculkan dopamin ringan untuk teman-teman. Nah untuk mekanismenya tersendiri yaitu yang pertama muncul stimulus itu seperti tadi yaitu notifikasi atau scroll, dan yang kedua ada muncul ekspektasi reward. Nah ini seperti yang terjadi di like dan komen. Itu kayak kalau misalnya kita dapat like dan komen itu sendiri, kayak kita merasa mendapatkan reward tersendiri dari like dan komen tersebut. Selanjutnya ketika terjadinya reward, nah di situ akan terjadi dopamin loop yang naik. Nah lalu dari reward tersebut, nah otak akan
bagi teman-teman. Nah, ini bila reward tak terduga, dopamin naik lebih tinggi. Karena kayak misalnya kita posting sesuatu gitu kan, kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang like atau komen. Nah, di situ kan bisa memunculkan yang reward tadi. Nah, di situ dopamin kita bakal lebih naik dari yang sebelumnya seperti notifikasi tadi. Nah, dari situ akan terbentuk kebiasaan dan adiksi ringan. Semakin sering diulang, jalur saraf semakin kuat. Nah, ini akan menjadi dopamin itu tersendiri, yaitu kayak penasaran lalu kita kayak mengulang-ulang mengulang-ulang kegiatan tersebut, kayak penasaran terus kita lihat lagi, nanti penasaran lihat lagi gitu. Nah, di sini dari ada kata dari Andre Huberman. Nah, yang kuliah di Stanford University. Nah, dopamin bukan sekedar zat yang membuat kita senang, tetapi sistem yang mendorong motivasi dan keinginan untuk mencari hal baru. Karena itu notifikasi, like, dan konten baru membuat kita terus ingin membuka aplikasi dan melakukan scrolling tanpa henti. Nah, jadi dopamin itu ada negatifnya, ada positifnya, tapi mungkin lebih banyak negatifnya. Jadi untuk teman-teman jangan sering-sering scroll dan kayak penasaran akan sesuatu di media sosial, karena kadang ada yang baik dan ada yang buruk. Oke, slide selanjutnya. Di sini kita dapat kutipan dari Wolfgang Kurtz. Nah, dia berasal dari University of Cambridge. Nah, di sini dia berkata, otak melepaskan dopamin paling tinggi ketika reward datang secara tiba-tiba atau tidak terduga. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, reward secara datang tiba-tiba itu seperti tiba-tiba notifikasi datang, terus misalnya kita lagi scroll TikTok nih, pasti kita pernah kan scroll TikTok. Kita mendapatkan informasi misalnya yang sekarang lagi marak tentang banjir di Sumatera ya, banjir di Sumatera. Terus di bawahnya udah beda lagi nih, beritanya udah tentang masalah artis, tentang apa itu. Nah, iya, masalah Tumblr. Jadi dia ketimbun. Nah, di situ otak kita bekerja nih buat mencerna yang seharusnya kita harus satu mencerna, tapi di sini di saat kita scroll itu kita dengan cepat mencerna seperti itu. Selanjutnya itu mekanisme ini membuat notifikasi acak dan konten yang terus berubah menjadi sangat menarik dan berpotensi menimbulkan kebiasaan adiktif. Kalian tahu nggak sebelumnya kebiasaan adiktif itu apa? Tahu. Kedua, ya benar banget. Nah, jadi kebiasaan adiktif itu adalah kebiasaan yang ketergantungan ya. Jadi kita tuh nggak bisa nih kalau jauh dari HP, nggak bisa nih kalau jauh-jauh dari TikTok, nggak bisa nih kalau jauh-jauh dari sosial media. Kenapa? Karena nanti aku nggak tahu informasi nih, berita dunia segala macam gitu. Jadi membuat kecemasan yang dibilang teman saya tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita beberapa screen fatigue. Nah, yang pertama di sini menurut ahli, yang pertama itu menurut para ahli Mark Rosenblatt, yaitu dia berkata kita itu berkedip 60% lebih sedikit di saat kita menatap layar, seperti kita menatap layar TV, handphone atau layar handphone yang hampir tiap hari kita megang mungkin. Nah, di situ jadi mata kita bekerja dengan lambat, jadi mata kita dibuat kering, terus sakit, terus bahkan kita sulit untuk melihat jarak jauh lagi karena terlalu lama melihat jarak dekat. Nah, di sini ada dari Andre Huberman. Dia berkata visual cepat membuat otak cepat lelah. Nah, yang saya katakan tadi, berita terus datang ke kita, tapi kita mencernanya secara bersamaan, jadi membuat otak kita itu lelah. Nah, selanjutnya yaitu dari Harvard Medical School. Nah, di sini blue light yang dikatakan teman saya itu adalah cahaya biru yang ada di handphone kita, di TV atau bahkan di laptop. Terus itu menekan melatonin. Nah, melatonin sendiri itu dimana
Nah, susah tidur sendiri itu dimana membuat kita susah untuk beraktivitas di pagi harinya karena kita merasa lemas, lelah dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu WHO. Ada yang tahu nggak WHO itu apa? Siapa yang mau jawab? Dapat hadiah nih. Boleh? Benar. Kita minta nanti kalau jawab. Ini. Oke, emang hadiahnya. Nah, benar banget tadi temannya mengatakan WHO adalah World Health Organization atau organisasi kesehatan yang berada di global atau di dunia. Jadi, dia mengatakan menyebabkan digital ear strain dan nyeri pada leher. Nah, bukan hanya nyeri pada leher sebenarnya teman-teman. Jadi di saat kita menatap layar handphone, itu kan kita sering sambil nunduk kan. Nah, itu bukan hanya leher yang nyeri, tapi bisa bahu dan pinggang juga kita bisa merasakan nyeri seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penyebab apa sih penyebab dari screen fatigue? Nah, untuk memperkuat dari kata-kata para ahli tadi, di sini juga ada beberapa riset. Yang pertama itu paparan cahaya biru yang berlebihan yang saya katakan tadi. Nah, paparan cahaya biru yang berlebihan itu membuat mata kita lelah dan kering teman-teman. Seperti itu. Biasanya ada mata pandanya, terus ya seperti itulah ya. Selanjutnya kurangnya berkedip teman-teman. Di saat kurangnya berkedip itu mata kita jadi kering teman-teman, hingga merasa panas dan sakit untuk kita melanjutkannya teman-teman. Selanjutnya fokus jarak dekat dan terlalu lama. Nah, fokus jarak dekat dan terlalu lama di saat kita menatap layar TV atau handphone hanya fokus di satu titik, itu membuat kita selalu fokus di satu titik dan tidak fokus di baliknya gitu teman-teman. Jadi saat kita melihat jarak jauh itu bakal ngebrol seperti itu. Selanjutnya yaitu multitasking digital. Nah, ada yang tahu nggak multitasking digital itu apa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Nah, multitasking digital itu yang sama seperti kita mendapatkan informasi secara cepat. Terus di saat kita berpindah aplikasi dengan cepat, karena kita dari TikTok pindah ke IG, kenapa? Karena kita bosan gitu teman-teman, pindah TikTok ke IG lagi. Dan kita ketika dapat notifikasi itu kita secara cepat untuk membukanya, karena kita apa sih notifikasi ini, padahal notifikasi itu nggak penting. Selanjutnya itu postur tubuh yang buruk. Postur tubuh yang buruk itu mungkin kita kalau main HP sambil rebahan itu membuat kita miring kanan miring kiri, membuat postur tubuh kita itu sakit dan buruk teman-teman. Selanjutnya itu konsumsi konten yang membuat otot stimulan. Nah, ini kita sering banget dapat konten-konten yang unfaedah teman-teman. Jadi kayak konten ini belum tentu benar nih, tapi udah kita serap dan kita menganggapnya benar, padahal itu konten hoax seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau lihat konten atau apapun itu mohon dicari lagi validasinya benar atau tidak gitu. Jangan menimbulkan hoax seperti itu. Sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum ada sih digital detox itu? Karena pada belum tahu, di sini saya bakal ngejelasin mengenai digital detox. Jadi digital detox itu adalah cara kita untuk mengurangi penggunaan perangkat digital seperti ponsel, media sosial, laptop, dan lain sebagainya. Jadi hal ini perlu dilakukan untuk memulihkan fokus kita, terus menurunkan overstimulasi dan memperbaiki kesejahteraan mental serta kualitas tidur. Jadi digital detox ini sangat baik untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya di sini ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai digital detox. Nah, yang pertama itu ada dari Analenke yang menyatakan bahwa detox itu membantu menormalkan sistem dopamin dan overstimulate akibat penggunaan gadget berlebihan. Yang artinya sistem tubuh kita itu udah
kan udah overskill aja itu artinya misalnya nih kita itu jadi sulit konsentrasi, sulit fokus, sulit mengendalikan emosi. Makanya kita itu harus menerapkan detox ini untuk menormalkan kembali sistem dopamin kita. Nah yang kedua itu ada dari Andre Doberman yang menyatakan bahwa mengurangi layar itu dapat menurunkan hyperstimulation sehingga fokus dan ketenangan mental meningkat. Nah artinya di sini kalau kita udah sering menatap layar berjam-jam itu dapat kalau misalnya kita berhenti itu dapat menurunkan hyperstimulation dan mengembalikan fokus kita sehingga ketenangan mental itu menjadi meningkat. Nah yang selanjutnya itu ada dari Harvard Medical School yang menyatakan bahwa dari layar itu dapat meningkatkan produksi melatonin dan memperbaiki kualitas tidur. Nah teman-teman ada yang tahu nggak melatonin itu apa? Apa yang bikin kita melatonin? Kalau tahu kita bekerja. Jadi melatonin itu ya semacam hormon yang mengarahkan siklus hidup kita. Nah kemudian di sini ada dari IPA atau American Psychological Association yang menyatakan dapat menurunkan stres, semacam sosial dan sifatnya seksual online. Jadi berdasarkan ketok dan dapat menurunkan stres kita, mengurangi kecemasan sosial dan dapat mengatur kualitas hidup. Nah yang selanjutnya teman-teman itu dapat menerapkan digital detox di kehidupan sehari-hari. Siapa nih yang bangun pagi langsung buka HP? Seharusnya kita itu bangun tidur bukan langsung buka HP. Harusnya kita itu biarin tubuh itu pulih terlebih dahulu. Kedua itu kita dapat beristirahat media sosial selama 1-3 hari. Siapa yang bisa istirahat media sosial sampai dari 1-3 hari? Kalau game nggak bisa ya? Nggak bisa. Sama aja dong. Usahakan untuk istirahat media sosial selama 1-3 hari untuk mengembalikan fokus kita dan kerja otak kita kembali optimal. Nah yang ketiga ada screen free Sunday. Jadi saat dalam hari itu kita itu harus cobain 1 hari itu tidak menggunakan ponsel. Nah yang keempat kita bisa berhenti bermain gadget pada pukul 9. Siapa yang main gadgetnya lebih dari jam 9? Untuk mengatasi stop gadget pada pukul 9 kita tuh bisa taruh HP itu di ruangan lain atau misalnya ngasih ke orang tua, ngasih yang keempat kita bisa menghapus aplikasi adiktif. Artinya kita dapat menghapus aplikasi yang bisa membuat kita candu, misalnya kayak TikTok, IG. Ya emang kesannya susah ya gitu ya. Terus yang terakhir kita bisa menerapkan digital detox itu dengan melakukan aktivitas offline seperti olahraga, membaca, meditasi dan berbicara langsung atau interaksi sosial ke orang sekitar kita tanpa menyentuh ke ponsel. Cukup sekian. Ini Ferry. Teknologi rekayasa. Ada itu di belakang nggak kelihatan deh. Yang di sana. Di sana ya. Atau kedua Iya, ini kebetulan fotonya lagi diangkat. Jadi mungkin ini saja
presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya sebelum kami. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kenalan dong. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Alamsyah. Nah, jadi kan Kak, tadi apa namanya salah satu ciri-ciri dari mental health yang mulai besar adalah sosial media. Seperti harus validasi kalau kita posting. Terus gimana kalau kayak konten kreator? Jarang kan pasti butuh validasi sama itu kan buat finansial jarang. Itu gimana? Ya, jadi ya sekali lagi kan yang membuat kita harus validasi itu terkadang dampak negatifnya itu bukan kalau misalnya kita gini, kita posting sebuah konten dan kita tuh ingin membangun orang lain, kita membangun dan ya itu memang berdampak positif. Itu memang berdampak positif bagi orang lain. Tapi yang berbahaya itu ketika kita memang benar-benar harus validasinya itu dalam konteks yang kayak negatif gitu. Misalnya kita ini sebenarnya gimana ya? Contoh kita dalam suatu informasi kita menyebarkan informasi tertentu. Misalnya bumi itu datar, bener nggak? Ya. Salah kan? Salah dong. Bumi kan bulat. Kok bener jadi takut juga lah. Nah, jadi kan bumi itu datar. Terus kita ingin supaya informasi yang kita terapkan itu benar dipercaya sama orang lain. Padahal itu kan nggak boleh kayak gitu. Kita harus validasi. Atau mungkin kita ingin menyampaikan bahwa pendapat kita tuh benar-benar harus benar gitu. Nah itulah memang konten kreator kan kita bisa tahu bahwa nggak semuanya itu benar. Ada konten kreator yang emang itu jadi buzzer, ada konten kreator yang itu untuk mengalihkan isu sesuatu. Dan kita perlu memperbaiki diri sendiri. Kalau misalnya kita seorang konten kreator, ya kita harus memperbaiki diri sendiri. Kita self mirroring ya, kita bercermin pada diri kita sendiri bahwa memang konten yang kita coba berikan itu benar atau tidak. Jadi ya sekali lagi seperti misal itu bisa jadi hal yang baik, bisa jadi hal yang buruk. Mungkin ada cukup. Ada pertanyaan lagi? Oke, aman. Ada pertanyaan lagi? Boleh. Boleh yang cewek? Ada yang mau nanya nggak? Boleh, silakan. Ya udah. Enggak apa-apa. Kenalkan nama saya Jaya. Yang saya tanyakan itu tadi ada nomor dari sekolah salah satunya yang membuat dari dulu ya. Gantian. Malam di media sosial. Saya salah satu orang yang mengalami hal itu, tapi saya mengalami seperti itu. Tapi saya itu tidurnya pagi dan bangunnya siang. Itu apakah dampak buruk juga bagi tubuh atau tidak? Apakah termasuk hal yang mengurangi jam tidur atau tidak? Oke, terima kasih. Jadi ada belum? Nah, di sini aku ya yang jawab. Nah, jadi kamu tidurnya pagi, tapi bangunnya siang. Susah dibangunin lah ya kalau pagi. Lebih ke contoh sih, kalau malam itu kan nyaman kita sendiri ya. Kita seharian dari pagi sampai sore itu masih tidur pagi sama sendirian kalau kita segala macam. Oh iya, itu buat mencari hiburan lah ya, dan kan ada. Nah, itu termasuk ke dampak buruknya dari kita terlalu sering kita scrolling. Nah, itu dampak buruknya. Jadi kita tidurnya tidak teratur. Nah, untuk mengatasinya, kayak kata Yusuf tadi, kita bisa menggunakan handphone itu mungkin sebelum jam 9 itu kita udah stop. Itu bisa kita mengatur pola tidur kita. Jadi jam 9 HP itu kita jauhin dari kita dan jangan ada di dekat kita, seperti itu. Biar jam tidur kita kembali lagi. Kalau memang misalnya ditanya apakah itu buruk apa enggak, jelas itu buruk. Karena kan Tuhan sendiri itu udah memberikan kita waktu tidur, waktu kita beraktivitas ya beraktivitas. Buat apa nih Tuhan itu memberikan waktu malam kalau waktu istirahat kalau kita nggak pakai gitu. Kalau misalnya dari segi pengetahuan sendiri bahwa memang ada yang mengatakan bahwa ketika manusia itu tidur di jam malam itu berfungsi untuk memperbaiki tubuh. Pokoknya ketika waktu beristirahat organ-organ tubuh kita. Nah kalau di siang hari dia nggak akan maksimal beristirahatnya.
Walaupun kita gini deh, kita ambil contoh kita tuh tidur dari jam 8 sampai jam 5 akan beda ketika kita tidur dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Karena emang itu bukan waktunya untuk beristirahat. Makanya kadang-kadang orang kan walaupun udah tidur siang lama banget, tapi matanya masih capek, rasanya masih capek karena memang itu bukan waktu istirahatnya. Makanya itu kami di sini untuk mengajak teman-teman bahwa ayo kita perbaiki jam tidur kita. Karena memang ya jam tidur itu udah diatur gitu sama yang di atas. Mungkin ada sudah cukup? Ada pertanyaan lagi atau tidak? Cukup? Kalau tidak, kami mau izin memperkenalkan prodi kami ya. Di sini ada yang mau kuliah nggak? Ya, jadi kami di sini mau merekomendasikan salah satu prodi yang kami kebetulan tekuni di Politeknik Negeri Lampung, yaitu Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini kami itu berada di program studi ini berada di Politeknik Negeri Lampung yang berjurusan Teknologi Informasi. Nah, di sini kami juga di dalam prodi Teknologi Rekayasa Internet ini yang kami pelajari yaitu tentang sistem internet, terus sistem keamanan jaringan atau cyber security. Udah ada yang tahu cyber security apa? Nah, di sini juga kami sudah banyak yang kami pelajari yaitu seperti kami membuat IoT atau Internet of Things, teman-teman, di mana kami membuat alat-alat yang berguna untuk kita, seperti membuat alat pengelilingan asin secara tergantung cuaca. Jadi ketika hujan rumah itu akan tertutup, dan ketika dia cerah dia akan terbuka untuk mengeringkan ikan asin yang ada di dalam. Gitu. Selanjutnya masih banyak lagi tentang pelajaran yang kita dapetin di Internet of Things ini, jadi teknologi rekayasa internet. Juga melakukan banyak kegiatan, yaitu yang pertama sosialisasi internet sehat. Nah, itu yang sedang kami lakukan hari ini. Selanjutnya yaitu mahasiswa teknologi rekayasa internet juga meraih prestasi gemilang, yaitu di panggung internasional. Mereka itu mahasiswa ini yaitu ada Kak Rahmat yang memenangkan lomba jadi best speaker di saat lomba Cisco Paket Tracer. Nah, di sini kami di jenjang D4 atau sarjana terapan. Nah, di sini juga kita bisa menjadi development developer, terus kita bisa menjadi administrasi, terus kita juga bisa menjadi cyber security tadi. Nah, teknologi rekayasa internet juga di sini memperkuat edukasi keamanan data di sosial media melalui sosialisasi di SMA 1 Metro. Nah, jadi nggak cuma itu, sebenarnya banyak banget bisa teman-teman lihat di website Polinela ACID, teman-teman, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyain nih, gimana Kak cara daftarnya? Boleh, yuk. Prospek kerja prodi kakak buat masa depan apa sih kak? Prospek kerja itu banyak banget ya, bukan hanya ya banyak banget. Terutama kita bisa jadi administrasi atau kita bisa administrator, ya kita bisa jadi cyber security, ya kita menjaga keamanan suatu server seperti itu. Nah, kita bisa juga membuat aplikasi, terus membuat web iya, terus kita juga Sebenarnya banyak ada juga misalnya yang paling sering, kalau kalian pernah lihat gedung yang paling besar di
Bandar Lampung apa? Grand Mercure. Nah, Grand Mercure itu kan ada internetnya ya? Ya. Ya, ada internetnya kan. Internetnya itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Bahkan ada banyak kabel-kabel yang menghubungkan supaya setiap lantai itu punya internet yang stabil. Nah, di situ sebenarnya tugas kami lumayan ada di situ juga. Jadi kami mengatur, ada yang namanya router, ada yang tahu router? Oh, Ya, router itu semacam alat untuk menyebarkan sinyalnya. Terus ada yang namanya switch itu untuk menghubungkan sinyalnya supaya bisa masuk ke dalam device kita. Seperti itu. Nah, jadi kita itu akan mengatur hal itu, dan memang kalau kita lihat topologi besar di dunia, semua internet ini sangat penting karena memang ya semua siapa sih nggak pakai internet sekarang kan? Dan itu supaya bisa terhubung, kita butuh mengaturnya dengan benar dengan kita belajari di teknologi internet ini. Lumayan pusing sebenarnya, tapi ya begitu. Mungkin ada yang bertanya lagi nih. Terakhir. Terakhir. Boleh. Kalau nggak tentang prodi kami juga nggak apa-apa. Siapa kalian mau masuk? Gimana Kak cara bisa daftar ke apa namanya SP apa namanya? Kak, kuliah kuliner bisa pakai jalur apa tuh enggak? Kayak misalnya Bisa. investasi Investasi. 30 juz udah habis. Ini boleh. Boleh dengerin nggak teman-teman? Penemuan terbesar prodi kakak. Oh, kalau penemuan terbesar di tahun kemarin di lomba di lomba ITEC nasional di Polinesia sendiri yang ada itu kami membuat sebuah ruangan, yaitu membuat pertanian kita. Jadi ketika tidak hujan airnya bisa keluar sendiri, terus ketika juga panas kipasnya bisa muter sendiri seperti itu. Jadi kita jauh dari sana, kita bisa memantau apa sih yang terjadi terhadap tanaman kita. Jadi intinya kami itu buat sebuah sistem pertanian otomatis ya. Pertanian otomatis yang bisa diatur dan bahkan tanpa kita atur pun bisa berjalan dengan baik. Oke. Ada apa ada? kenapa saya harus masuk kuliner? Kami kan di sini merekomendasikan apa kalau dari kami sendiri ya kami hanya merekomendasikan apa yang sedang kami jalani seperti ini. Sekarang kita ada di teknologi komunikasi internet yang memang ada di Polnela. Kalau kelebihannya sendiri jelas Polnela ini adalah salah satu kampus yang paling disiplin yang pernah saya tahu di Lampung, bahkan mungkin di Indonesia kayaknya paling disiplin Polnela karena di kampus mana yang hari Seninnya masih ngadain upacara? Masya Allah. Di kampus mana yang hari Jumatnya masih ngadain apel? Jadi kami tiap hari Senin dan Jumat itu masih ngadain upacara dan apel. Buat apa? Ya jelas karena itu buat disiplin. Karena kan kita masuk kerja kan bukannya basing-basing ya, kita harus masuk kerja tepat waktu dan waktu juga adalah hal yang memang paling diutamakan, ya disiplin itu paling diutamakan di Polnela. Ya kalau mau masuk ke kampus lain ya bebas saja karena pilihan hidup, jalan sukses orang itu beda-beda dan kita bisa serahkan itu sama yang dia. Oke. Ya kita kalau dari kita sendiri ya seperti namanya internet, jadi
mempertahankan kejaringannya. Bahkan kita sebenarnya masih ada pemrograman, masih ada IoT. IoT itu Internet of Things. Kalian tahu Internet of Things? Matematika masih ada. Masih ada. Cuman memang apa gitu? Ya, matematika semester 1 sama 2. Karena untuk digunakan akan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas analisis data ke depannya. Jadi intinya semua, misalnya kita pemrograman ada, kita IoT itu Internet of Things yang tadi itu kita mengotomasikan sesuatu, misalnya pertanyaan pintar dan segala macamnya, itu nanti semuanya berhubungan ke internet. Jadi ya memang fokusnya ke internet itu. Ya. Oke. Ini tadi Sekarang post test questionnaire-nya sama pretestnya boleh dikumpul di satu orang. Dikumpulkan. Namanya udah ditulis semua kan? Namanya? Jangan lupa ya. Ayo, namanya tolong. Nah, mungkin nanti sebelum kita keluar boleh dulu ya, foto dulu ya, foto bersama. Oh, di bawah. Oke, nanti kita Kumpulin dulu komputer dulu. Dikumpulin dulu baru saya tutup. Udah ya, yang cewek-cewek gimana? Oh iya. Boleh, boleh, boleh. itu udah gak pakai lagi. Nah, pertanyaannya teman-teman. Oke, mungkin hanya sampai di sini penyampaian materi hari ini. Dan jika kami ada salah, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kita ke bawah, kita foto bersama dulu ya. Terima kasih ya semuanya. Coba. Kan kita harus